Saudara-saudara sekalian, ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Muhammad ibni Abdullah ketika dilahirkan memiliki tanda-tanda istimewa dan luar biasa, antara lain api persembahan orang Parsi padam. Yang kedua, istana Kisra tergoncang. Yang ketiga, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah jatuh. Ini ketika baginda Rasul dilahirkan. Ketika dilahirkan mengeluarkan sinar cahaya, tali pusatnya terpotong dengan sendirinya dalam keadaan berkhatan. Jadi tidak ada yang menghatan Rasulullah, sebab lahir saja sudah dihatan. Dan terakhir sekali terdapat tanda khatamun nubuwah, tanda kenabian. Semua para rasul ada khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabiannya. Mereka itu berada di tapak tangan kanannya, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanda kenabiannya berada di belikatnya, belikat sini, tangan kiri ini. Ada tanda-tandanya, itu nama khatamun nubuwah. Sejak dilahirkan, tanda beranak, orang Jawa ya, tanda beranak sudah ada, semakin membesar dan sebagainya. Itulah keistimewaan Rasulullah SAW, di mana perlu dalam memperingati Maulid Nabi itu menerangkan kepada jemaah siapakah itu Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab dan ibni Murrah. Rasulullah SAW adalah keturunan Bani Hashim, dan nenek moyang baginda adalah Bani Adnan dari keturunan Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini telah dijelaskan kemarin bahwa Nabi Ibrahim itu menurunkan Nabi Ismail sampai kepada leluhur Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah utusan Allah, penghabisan para rasul, nabi akhir zaman, dan tiada lagi nabi sesudahnya. Baginda adalah rahmat dan anugerah terbesar daripada Allah kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang mukmin. La nabiyya ba'di. Baginda bersabda, tidak ada nabi sesudah aku. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang ke-25 yang terakhir sampai hari kiamat. Maka kita tahu sekarang sudah ada jelas banyak sekali tanda-tanda kecil hari kiamat sudah pun terjadi. Rasulullah SAW, kehidupan baginda merupakan contoh teladan, sama ada tutur katanya, tingkah lakunya, dan semua penampilannya. Itu contoh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Hikmah Allah menghendaki baginda hidup sebagai yatim itu supaya para penentang Islam tidak menyangka bahwa agama Islam itu hasil dari pemikiran ayahnya. Maksudnya banyak sekali kenapa Nabi Muhammad itu yatim, banyak sekali itu manfaatnya. Kalau sekiranya Nabi Muhammad itu bapaknya panjang umur, Abdullah bin Abdul Muttalib panjang umur, mungkin orang-orang yang menentang Islam mengatakan itu bapaknya yang ngajarin misalnya. Nabi Muhammad itu tak mempunyai guru di bangku sekolah. Nabi Muhammad itu langsung berguru kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan Nabi Muhammad itu bukan keturunan daripada orang-orang yang kaya raya. Bahkan Nabi sendiri pernah menderita sejak mulai dilahirkan. Tapi Nabi itu adalah keturunan bangsawan daripada Bani Hashim, adalah orang yang masyarakat semuanya menghormat Bani Hashim.
Itulah sebabnya saudara sekalian, Nabi itu contoh teladan sejak dari dilahirkan, sirahnya sampai Nabi Muhammad itu wafat. Memang itu merupakan satu iktibar ataupun teladan yang harus dicontohi oleh semua umatnya. Anda boleh baca sejarah baginda Rasul, mulai kecil dia tak mempunyai bapak, dan Nabi kita walaupun dia adalah orang yang tak mempunyai bapa, tak punya ibu, tapi dia sejak kecil sudah mulai bekerja. Nabi Muhammad bekerja sejak kecil, sudah menolong jualan, yakni tolong bisnis setiap hotel sendiri, sehingga dapat kumpulkan duit dan dia dijadikan sebagai uang hantaran ataupun uang mas kawin. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menderita, tidak hina, walaupun dia berumah tangga tak mempunyai ibu bapak, tapi dia tetap bekerja, suka mengumpulkan keuangan untuk masa depannya. Nah, itu perlu dijadikan sebagai pelajaran kepada kita semuanya. Ini perlu berusaha bekerja sejak kecil, nanti setelah besar tidak bergantung kepada orang. Mudah-mudahan ada manfaatnya.